sudah sholat, sudah sholat, terus sholawat di tempat yang baik asalkan sholawat. Insya Allah nggak ada orang marah disolawatin akan diam. Coba ibu ada orang marah itu sholawat, Allahumma sholli ala, sampai takut ya Allah, pasti dia akan diam. Coba lah kalau ada orang marah-marah ibu sholawatin aja. Kapan dulu pakai buku tiba ya Rabbi mana Tola'al badru alaina, pasti dia akan bergetar artinya jadinya. Itu baru sholawat. Ini kembali kepada wa yu'minuna apa bu? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, Al-Qur'an. Tadi kembali ya, tugas kita mengingatkan Qur'annya diletakkan di tempat yang strategis, yang mudah kelihatan di dalam rumah kita agar terbaca. Dia akan menjadi saksi bu, akan menjadi saksi. Ayat yang kita baca nanti di hari kiamat akan ngomong sama Allah, mbak ini yang sholawat tadi, dia udah sholawat, membaca Al-Quran terus. Setiap huruf yang dibaca akan menjadi saksi dan memberikan pertolongan di hari kiamat. Berapa hurufnya dalam Al-Quran? Pernah ngitung sampean? Nanti ada. Pernah ngitung huruf Al-Quran? Saya tidak akan. Adanya membaca dalam artikel-artikel dalam buku, jumlahnya sekitar, kalau Imam Syafi'i di Qaulul Qadim itu ada sekitar 1 jutaan. Kalau ulama yang lain sekitar 600-an ribu ke bawah hurufnya. Ayatnya ada berapa bro? Ayatnya bintang, ayat Al-Quran. Masya Allah itu bro. Ayat Al-Quran ada berapa? 6.000. Itu yang dimudahkan, walaupun ada beberapa pendapat 6.666 ayat. Suratnya ada berapa? 114. Apalagi juznya ada berapa? 30. Itu sudah hafal Al-Quran. Nah, tugasnya tinggal membaca. Itu membaca. 1 huruf kita membaca Al-Quran mendapat berapa bro? 10. Coba ini dulu 10. Kalau bismillah saja itu dihitung kali 10 berapa? Pun tabungan kita masing-masing saja. Syukur nanti dengan baca Al-Quran seperti sahabat ya, sahabat yang sahabat Umar ya, yang mendapatkan petunjuk melalui ayat Al-Quran. Sahabat Umar Pak Utsman, sahabat Umar. Ibu-ibu, maka yang dirindukan surga adalah yang pertama adalah talil Quran. Surga itu merindukan kepada 4 orang. Yang satu adalah talil, orang yang mentilawahkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Ibu dirindukan oleh surga. Maka bagaimana cara kita agar termotivasi membaca Al-Quran? Ya itu tadi yang dibilang tadi, yaitu taruh Al-Quran di tempat yang baik, tampakkan ini seperti ini. Maka ibu ada, insya Allah kita magnet untuk membuka dan membaca Al-Quran, karena ini pedoman kita. Dengan sholawat tadi sudah bersyafaat, membaca Al-Quran pun mendapatkan pertolongan, mendapatkan pahala yang banyak sekali, mendapatkan petunjuk dan ketenangan hati. Jadi kalau misalnya ada persoalan atau nggak ada duit baca Quran bisa tenang juga ya bu ya. Uangnya misal kurang, baca Quran, maka hati kita juga akan, pikiran kita akan tenang. Setelah itu tetap berusaha juga. Itu talil Quran, siapapun yang baca Al-Quran, baik muslim muslimah siapapun dia, maka dia termasuk orang yang dirindukan surga. Yang kedua apa bu? Orang yang dirindukan surga itu apa bu? Ustazah, yaitu adalah orang yang suka memberikan makanan kepada orang yang lapar, ya, memberikan orang yang lapar. Kita suka membantu. Kalau ada kita memberikan makanan, berikan sodakoh makanan, itu
itu termasuk orang yang juga dirindukan oleh surga. Selanjutnya apa orang yang dirindukan surga ya bro? Yaitu orang yang mau menjaga lisannya. Lisannya dijaga, kalau tidak bisa berkata baik lebih baik diam. Diam. Ibu, kalau nggak ngomong-ngomong, kalau kumpul-kumpul gimana Pak Ustaz? Ya ngomong-ngomong, tapi ngomong-ngomong yang baik, sholawat. Kalau yang penting tidak mengerasani orang, tidak pergi gibah. Memang enak gibah itu bro, ngomongin orang itu paling, padahal walaupun nggak ada makanan, kalau udah ketemu udah ngomong tuh, wah kayaknya kok malah enak gitu. Ya bro, ngomongin orang itu loh, ya Allah, astagfirullah. Nah, makanya kita disuruh hafizul lisan, menjaga lisan kita, walaupun itu berat. Gibah itu menghindarinya berat, ngomongin orang itu berat, menghindari itu berat. Oleh sebab itu harus kita terus rem. Siapapun bisa, laki-laki pun juga bisa gibah, nggak perempuan aja. Kalau ketemu ngomongin kan, gibah itu apa? Ngomongin orang yang walaupun tuh misalnya orang itu tidak terima mendengar itu, dia jengkel atau tidak senang, itu termasuk gibah. Walaupun dia lakukan, termasuk gibah. Tapi kalau kebaikan yang diomongin boleh nggak? Boleh, kebaikan untuk memotivasi kita. Itu ada Pak Ustadz Abdul Somad, bagus sekali. Kapan kita undang ke Nangka di Lunang 2 ya Pak Wali? Itu. Atau misalnya kita belajar, kita mendengarkan tausiah, kita saling menularkan ilmu, itu adalah yang baik, bukan gibah. Selanjutnya adalah wasaim fi Ramadan, orang yang ahli puasa. Yang puasa Ramadan itu orang yang dirindukan oleh surga. Bahkan orang yang selalu rajin melaksanakan perintah wajib puasa Ramadan dengan syarat dan rukunnya, maka akan disediakan pintu khusus untuk orang-orang yang ahli puasa. Itu. Jadi kita optimis insya Allah, walaupun kita tidak dijanjikan dalam hadis-hadis Nabi, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang insya Allah dirindukan oleh surga. Mau bukan bu? Oh bu, kehidupan di dunia ini tidak ada apa-apanya. Betul bu? Umur kita ini juga tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti ketika hidup di akhirat. Khalidina fiha abadan. Khalidina fiha abadan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Maka tugas kita adalah bagaimana memotivasi diri kita agar selalu mendapatkan petunjuknya Allah, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Itulah yang takwa. Takwa itu punya ilmu, kita punya ilmu pengetahuan, ya, kita amalkan dan kita telateni. Telateni itu apa? Telateni itu continue. Bahasa agamanya adalah istiqomah, ilmu, amal, dan istiqomah. Insyaallah. Jadi itu 4 orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru sampai ayat berapa Bu? Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirah, dan orang-orang yang percaya akan datangnya hari kiamat, kehidupan akhirat. Percaya Bu? Percaya. Bu, kalau Ibu lihat orang ini sekarang lagi lomba-lomba menuju ke bulan. Astronot naik pesawat. Naik pesawatnya tidak seperti ini, tapi ke atas menuju ke bulan.
kemarin pesawat astronot Rusia menabrak bulan. Jadi mau mendarat tapi malah nabrak, akhirnya gagal. Pesawat astronot India berhasil mendarat di bulan. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi ini semuanya terbantu, termudahkan. Ya Bu ya. Termasuk apa? Termasuk kita HP membaca Al-Quran ada di HP, juga mau sholawat ada juga sholawat. Apapun ada sekarang di HP. Maka kita harus hati-hati kepada cucu-cucu dan anak-anak kita. Walaupun susah banget, ya susah banget anak untuk melepaskan gadget HP ini, ya bro, angel. Mungkin umur 3 tahun sekarang sudah bisa. Kita aja payah ya, main game udah miring-miring ya, main game udah mengikuti ini alunan gamenya. Itu memang zamannya sekarang seperti itu. Tinggal kita sebagai pendidik, sebagai keluarga adalah untuk mengatur bagaimana agar tidak, pokoknya dalam 24 jam itu jangan sampai beberapa jamnya untuk main HP, harus dialihkan ya, dengan mengaji lah, dengan mendidik yang lainnya agar tidak tergantung dengan HP ini. Untuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang beriman, orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Masih banyak sekali ciri-ciri atau tanda-tanda orang bertakwa yang juga beberapa ayat sama, yaitu tentang untuk mendirikan sholat, menjaga sholat. Nah misalnya adzan, kalau misalnya adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lagi kerja, lagi mengerjakan sesuatu, kira-kira kita berhenti atau tidak? Kira-kira ya, lagi asik kita berdagang, khususnya hari Jumat lagi, apalagi misal kita berdagang, wah asik dagang, udah mimbar khotib dan melaksanakan khutbahnya, kita tutup gak warungnya? Kalau sudah ada, kita melaksanakan sholat dulu atau kita jual belinya kita lanjutkan anak? Sebaiknya adalah kita tinggalkan dulu, ya. Perniagaan kita tinggalkan dulu, pekerjaan kita tinggalkan dulu, itu yang utama. Karena sholat di awal waktunya adalah yang utama, walaupun berat. Ya bu, sholat itu berat, betul? Wah, enggak, yang sini enggak bilang berat. Sholat itu berat. Kenapa berat? Kenapa bu sholat itu kok bisa berat? Kenapa? Kerjanya rampung. Iya, kita sedang asik bekerja, sedang asik aktivitas, tiba-tiba sholat. Tapi tidak bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takwa, yang benar-benar beriman, kalau kita sudah waktunya sholat ditambah dengan panggilan anida azan, maka dia akan meninggalkannya. Kalau imannya sedang mantap, imannya sedang stabil. Mungkin kalau down, imannya lagi turun, ya biasanya agak telat. Nah itu, makanya iman itu kadang juga naik, kadang juga turun, ya bu. Makanya harus selalu dipupuk, harus selalu disiram, harus selalu dirawat biar imannya stabil. Paling tidak imannya stabil, syukur bisa terus meningkat. Itu harapan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang juga ini dalam surat Al-Mu'minun, bahwasannya kita ini juga harus hati-hati bu. Hati-hatinya kenapa? Apalagi dengan ini tadi saya bilang HP, harus hati-hati. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang tadi yang mengaku beriman tadi harus menjaga, harus
menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjaga tampilannya. Nah, itu merah putih bagus, ibu-ibu bagus semuanya, bagus semua. Nilainya A atau B. Ya, tapi ada nanti kalau habis pulang dari sini ya seperti ini lagi. Jangan sampai berubah jadi Power Rangers. Kita menjaga aurat. Apa Bu yang kita jaga? Orang beriman itu menjaga aurat. Ibu-ibu ini semuanya cantik. Ibu-ibu semuanya cantik. Betul Bu? Alhamdulillah. Biar selalu cantik dan tambah cantik, auratnya harus dijaga gitu tuh. Ya, kalau dalam surat Al-Mu'min dikatakan apa? Walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga auratnya, kecuali di rumah. Kalau di rumah ya boleh, tapi ya jangan keluar. Kalau keluar nanti udah nampak sama tetangganya. Yang boleh itu kepada suami, istri, anak, ya, di sekitar rumah kita. Kalau misalnya terbuka kecilnya nggak apa, ya kan. Tapi kalau sudah kelihatan oleh orang lewat, tetangga, nah itu yang menjadi berarti kita tidak, iman kita di sana ada penurunan. Harus lebih jaga. Ibu itu cantik, semua wanita cantik. Makanya kewajiban ibu untuk menutup auratnya. Nah, itu adalah tanda-tanda orang yang beriman. Baik. Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah dalam surat Al-Mu'minun juga dikatakan orang-orang yang menjaga amanah dan selalu memperhatikan kalau dia janji atau berbicara dengan orang lain. Kalau berbicara dengan orang lain, maka dia akan menjaga janji atau perkataannya dengan baik. Banyak sekali ya Bu tanda-tanda orang beriman ya Bu ya. Banyak sekali tanda-tanda orang mukmin. Karena itulah sebaik-baik kita itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kalau Islam semuanya mengaku umat Islam. Apakah dia benar-benar beriman? Belum. Tunggu dulu. Bisa kita lihat. Bisa kita lihat apa yang kita kerjakan. Kita bisa menilainya sendiri. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tadi dalam 10 sahabat Nabi itu ada namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang sangat kaya sekali. Sampai-sampai hartanya sudah dikasihkan untuk fisabilillah, untuk menolong agama Allah, tetapi tidak habis. Hebat Bu Abdurrahman bin Auf itu. Amalannya apa sih Bu? Amalannya para sahabatnya apa? Sahabat-sahabatnya, dia kaya, dia beriman juga kaya. Pasti ada amalannya ya Bu ya. Apa kira-kira yang dilakukan itu? Apa bekerja 24 jam? Masa nggak ngantuk kalau berbelanja? Tentu apa yang bisa membuat dia itu kaya? Apa bin Salabin bisa kaya? Tidak. Rupanya Abdurrahman bin Auf ini Bu, orangnya kaya sekali. Uangnya itu untuk membiayai perkembangan agama Islam untuk Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi tidak habis-habis. Berarti tidak, kalau dihitung berapa ya rekeningnya, berapa uangnya, berapa. Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas, Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah dan para sahabat itu berhijrah ke Madinah, itu dibiayai. Pada suatu waktu Nabi ini berbicara kepada Abdurrahman bin Auf, diberitahu, Bu, ibu ini akan masuk surga. Ibu akan masuk surga, tetapi kata Nabi, jalannya dengan merangkak. Abdurrahman bin Auf saking kayanya, tapi jamin masuk surga, tetapi nanti jalannya
perantara. Kok bisa? Bisa. Karena sangat kaya sekali. Jadi orang-orang yang kaya itu hisabnya tentu akan lebih lama. Iki duitmu kondi, duitmu ngomong. Ya Bu, uangnya dapat dari mana? Uangnya yang kamu dapatkan untuk belanja untuk apa? Nah, kalau saya, kalau ibu mungkin ditanyanya uangnya berapa? Oh lanjut. Tapi kalau seperti Abdurrahman bin Auf digambarkan oleh Nabi, dijamin masuk surga, tetapi dengan susah payah masuk surganya. Kenapa? Kekayaan tidak habis-habis. Suatu saat karena digambarkan seperti itu oleh Nabi, maka berdoa kepada Allah agar di doanya apa Bu? Ibu berdoa itu ingin jadi orang kaya atau orang miskin? Sama kalau gitu. Ibu ingin kaya? Bah, mana bah? Kenapa pengen kaya bah? Iya, jawaban bah bagus. Ya, kaya banyak kata Mbah. Kaya hati dengan bersyukur ya. Orang yang paling bersyukur itu orang yang paling kaya. Ya Allah, berilah. Gimana ibu berdoa? Bu, berdoanya gimana? Allah maghfirli. Berarti itu apa doanya? Ya Allah, berilah uang ya Allah. Gimana doanya? Ya Allah, berilah ladang sawit. Ya, jadi kebanyakan kita ini adalah berdoanya ingin menjadi orang yang kaya. Betul itu, manusiawi. Karena kita butuh uang, butuh harta untuk kehidupan kita. Jadi Abdurrahman karena dibilang oleh Nabi seperti itu, kamu masuk surga tapi kamu nanti sudah payah dengan merangkak masuk surganya. Maka dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang miskin. Mungkin kalau ibu, mungkin kita mungkin ya Allah jadikanlah saya miskin, mungkin paling belum pernah ibu berdoa seperti itu. Pasti doanya pengen kaya. Ya Allah jadikanlah hamba orang miskin ya Allah, tambah murah mari. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf karena dia kaya, maka dia ingin jadi miskin agar apa? Bisa selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa ketika itu ya, karena sudah digambarkan seperti itu, setelah hijrah, ya, setelah peristiwa hijrah, maka apa ini namanya? Buah kurma. Abdurrahman bin Auf itu dia itu mau membeli kurma yang busuk karena ditinggalkan. Buah kurma yang busuk itu dibeli dengan harga normal. Kalau sekarang kalau sawit berondolan ya. Ya. Buah kurma masyarakat itu karena terlalu banyak ditinggalkan, akhirnya apa? Membusuk. Karena Abdurrahman bin Auf ini ingin miskin, dia laksanakanlah keinginan kemiskinannya tadi dengan membeli buah masyarakat yang busuk-busuk untuk dibeli. Mau dengan harga standar, tidak dikurangi. Maka masyarakat berbondong-bondong menjual buah kurma busuknya kepada Abdurrahman bin Auf, sampai Abdurrahman bin Auf menangani itu sampai ya capek, sampai jatuh sakit. Ternyata miskinnya sebentar. Setelah itu orang dari Yaman, ya, dari Yaman, negeri Yaman, itu sedang mengalami wabah penyakit perut yang obatnya dikisahkan itu bisa dengan buah kurma itu yang sudah busuk bisa menjadi obat. Maka orang Yaman dia pergilah, ya, pergi mencari kabar siapa yang mempunyai stok buah kurma yang sudah busuk. Buahnya banyak. Akhirnya terdengar kabar bahwa Abdurrahman bin Auf ini yang mempunyai stok buah kurma busuk yang paling banyak. Yang ada mungkin cuma Abdurrahman bin Auf yang mampu menyetok buah busuk itu. Akhirnya apa? Dibelilah kurma busuk itu
dibawa ke Yaman, akhirnya menjadi punya uang lagi, kaya lagi. Angel bu, doa miskin malah jadi kaya lagi. Kalau kita doa kaya-kaya belum kaya-kaya. Tapi betul kata Mbah tadi, kaya dengan bersyukur. Berapa adanya kita syukuri. Ya, kita ini berbeda-beda. Karena ujian itu kadang kita tidak punya, kita diuji oleh Allah. Ketika hartanya banyak pun kadang kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui bagaimana sih kalau si A ini ketika uangnya dikit, ketika dikit doa, Allah jadikan hamba orang kaya, uangnya banyak, mobilnya berapa? Mobilnya Avanza, Innova, mobilnya Innova. Amin ya Allah. Setelah punya mobil Innova, biasanya ke masjid sibuk. Biasanya mungkin kegiatan sedekah atau gotong royong akhirnya sibuk. Itu merupakan ujian. Makanya kita bersyukur punya harta sedang, alhamdulillah. Punya ditambah oleh Allah, alhamdulillah. Jangan lupa zakat. Jangan lupa bersedekah. Jangan lupa hukumnya tadi tahu? Wajib, sunnah. Kapan perlu wakaf? Wakaf itu baik sekali ibu yang mempunyai lahan, mempunyai barang-barang produktif, termasuk apa tadi, ambulan. Bisa ibu mewakafkan ambulan. Punya mobil, misal punya mobil 5, misal ini nih jadikan ambulan 1, diwakafkan namanya. Ibu mewakafkan tanah, wakaf namanya. Wakaf itu bendanya tetap tidak berkurang, cuman dikelola saja, hasilnya yang dimanfaatkan oleh orang banyak, oleh umat, itu wakaf. Kalau infak sedekah itu materinya, bendanya bisa habis karena dimakan atau dipakai. Makanya bu, kalau ibu berinfak itu infak ke masjid, nah tulisannya kan infak, di kota itu infak kan, bukan wakaf. Infak untuk operasional masjid, untuk pembangunan masjid. Terus infak kemana lagi Pak Ustaz? Ayo, infaknya kemana lagi Pak Ustaz? Infaknya kepada kedua orang. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Infak itu pada orang tua bu. Satu. Yang kedua, wal aqrabin, orang saudara, sanak, kerabat, adik, kakak dan dekat. Wal yatama, baru anak yang ini infak ya, infak. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, orang yang sedang perlu, orang dalam perjalanan jauh, orang yang itu diberikan infak. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Jadi kita sebagai anak itu sangat baik sekali memberikan infak kepada orang tua kita, membantu kepada sanak saudara kita, baru nanti kepada yatim, anak-anak yatim yang belum balik. Setelah itu kepada fakir miskin, orang yang memerlukan bantuan yang tidak punya pekerjaan layak dibantu, dan orang-orang yang dalam perjalanan itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa mengingatkan kita tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita ingat, kita laksanakan. Ya Bu, karena apapun yang tadi di awal saya sampaikan, berapapun yang kita berikan, berapapun yang kita bantukan akan bermanfaat nanti kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu. Allahumma amin. Iurannya jangan lupa, kapan perlu ditambah biar ambulannya 2 ya Pak Wani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah
Jadi kita sudah mantap ya Bu ya, walaupun kita tidak dijamin sebagai seperti sahabat, seperti tabiin masuk surga, tetapi kita insya Allah dirindukan oleh surga itu. Nah, jadi amalan apa tadi Abdurrahman bin Auf tadi belum saya sampaikan. Amalannya adalah yang pertama, seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat sunnah. Apa sholat sunnahnya? Tahajud. Ya. Sholat tahajud itu memiliki peringkat nomor kali setelah sholat wajib, setelah sholat fardu. Itu yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat yang kaya-kaya juga, sahabat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah dan Rasulullah, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Benar Bu? Oh, mati lampu. Dan terus mati lampu pula. Pernah Bu? Tidak tersebut macam situ, tapi cepat-cepat balik mulai pancal mulai selimutnya. Ya, ibu-ibu, seorang Abdurrahman bin Auf dan para sahabatnya, para alim ulama itu sangat memperhatikan sholat tahajud. Memang berat. Betul sholat tahajud. Betul. Apa tuh Pak? Pak Wali kotor aja dilatih terus, ya, bangunkan. Ya kalau sudah keluarga kayak gini, yang membangunkannya beda dengan pengantin baru ya Pak. Pengantin baru mungkin ya dek. Kalau sekarang cara ibu, yang penting tidak melanggar KDRT, siram kayak. Ya, sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholatnya orang-orang terpuji, sholatnya orang-orang soleh. Makanya apa itu? Nah, siapa di absen lagi? Siapa yang alhamdulillah sudah sholat tahajud? Ayo, alhamdulillah. Siapa yang sholat tahajud tapi masih bolong-bolong? Alhamdulillah, guyup banyak. Itu yang diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf, sholat tahajud, memohon, mengadu kepada Allah. Persoalannya apa? Diadukan kepada Allah, bukan kepada status WA, Facebook. Ya, aduannya kepada Facebook dan WhatsApp. Gitu. Kenapa kesel sini? Send. Ada yang kayak gitu Bu? Enten loh, jadi Bu kayak enten tadi. Ibu sudah jawab. Cekelannya HP. Ini Bu, ini loh, cekelannya ini. Nanti Ibu tanggung jawab sendiri, saya menyampaikan, saya juga insya Allah sama-sama laksanakan di rumahnya. Nanti di absen Pak Wali, mana Qurannya Bu? Ibu nanti ketika ada pembagian apa itu di absen, mau nama Quran aman, lanjut aman. Qurannya mana Bu? Belum dibeli. Nah, tolong, masa beli Quran aja tidak mampu. Quran paling-paling 50.000. Beda Bu, Al-Quran fisik ini dengan HP beda. Membacanya itu lebih enak yang ini. Kalau di HP ini campur baur masalahnya, dari A sampai Z, ada yang dikehendaki dan tidak kehendaki, enten. Makanya harus hati-hati. Kalau ini tidak ada, ini Al-Quran Mushaf. Begitu. Ya, PR kita ya Bu ya. Setiap setelah sholat minimal maghrib, subuh atau apa, atau setiap saat silakan baca satu ayat dulu, diulang-ulang. Alhamdulillah, syukur bisa. Tadi sudah disampaikan, pahalanya sangat banyak sekali. Syukur bisa. Memang berat membaca Al-Quran, ini berat juga baca Quran. Apalagi Ibu target khatam sampai bertemu Ramadan. Sekarang sudah 10 Safar 1445 Hijriah.
beberapa bulan lagi, bulan 9 kita puasa. 7 bulan lagi ya, sekitar 7 bulan lagi kita akan puasa. Target selembar lah, saya nggak apa-apa, sekuatnya. Yang penting selalu kita langgurkan. Ini menjadi syafaat nanti. Ibu-ibu yang saya hormati yang berhormat Allah SWT, tadi sholat tahajud. Kita Abdurrahman Bu, us kaya tapi masih mau sholat. Setelah itu pas sholat tahajud dia memanjatkan doa kepada Allah. Ya apapun, silakan curhatnya kepada Allah, tidak kepada tetangga, tidak kepada orang lain dulu, dikunci-kunci di dalam rumah dulu, dan kepada Allah mengadunya kepada acem nangis, siapkan tisu, silakan nangis kepada Allah SWT. Nah, yang kedua adalah melaksanakan disambung paginya dengan sholat duha. Sholat duha berapa rakaat Bu? 2. Kalau sholat tahajud boleh 2, 4 masing-masing itu 2 rakaat, masing-masing doa. Apa yang ibu mau doa. Sholat duha sama sholat tahajud itu dibagi beberapa waktu. Yang utama, yang paling utama, yang lebih utama, yaitu jam-jam berapa? Menjelang subuh balik ke atas. Jam 4, jam setengah 4 sampai jam setengah 5-an itu termasuk waktu yang paling baik ketika kita melaksanakan sholat tahajud menjelang subuh. Walaupun 2 rakaat dulu kita latih, gitu. Maka Allah akan melihat hambanya, yang bangun sopo toh mbak mbaknya itu bangun, balik lagi nih. Mbak itu bangun sholat 2 rakaat Allah dicatat. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat duha. Sholat duha boleh 2 rakaat, 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Ini juga makan pun 2 rakaat. Sampai jawab ketahuan. Siapa yang sebelum berangkat ke masjid ini melaksanakan 2 rakaat? Tinggal ya. Mari walaupun 2 rakaat, kesalahan kita insya Allah akan dihapuskan oleh Allah. Walaupun kalau digambarkan dalam hadis itu sebanyak buih di laut. Kapan betul? Kalau kita mau mendawamkan, mengistiqomahkan, insya Allah Allah akan ampuni itu kesalahan-kesalahan kita. Karena di sholat duha waktu yang terbaik kita mensyukuri nikmat Allah dengan kita berjumpa lagi pagi hari itu. Pagi hari kita dikasih umur lagi, alhamdulillah bisa menjalankan aktivitas lagi. Bersyukurnya dengan bersedekahnya dengan melaksanakan sholat duha. Berapa rakaat? Minimal 2 kan. Boleh ditambah. Suratnya apa? Ya kalau tidak bisa suratnya surat pendek dulu boleh. Ya, dilaksanakan. Karena apa? Sholat duha itu akan memberikan kemudahan bagi kita, diberikan ketentraman. Sebelum ke pasar sholat duha, kalau pasarnya dekat. Kalau pasar pagi, karena berangkatnya setelah subuh, tentu belum boleh sholat. Sholat duhanya di pasar pagi atau di mana, atau berhenti sholat. Atau sebelum zuhur, jam-jam setengah 12, ya, itu masih bisa. Ibu yang di rumah sholat duha bisa dipuas-puaskan, karena tidak bepergian. Mau belajar sholat duha dulu 2 rakaat agar diberikan kemudahan Allah. Allah yang janji melalui sholat duha, insya Allah rezekinya akan diberikan kelancaran dan keberkahan Allah. Coba yang belum coba. Ada yang belum sholat duha di sini? Enggak ada, alhamdulillah semuanya sudah sholat duha. Tolong dilanjutkan, tolong diteruskan sholat duhanya. Nanti doa-doanya bisa dipelajari dalam buku fikih. Allahumma inna duha wal jamaluka. Kalau ibu mensafi di sana itu rangkaian doanya sungguh luar biasa.
Kita disyukur dengan melaksanakan apa? Melaksanakan perintah Allah. Syukur dengan cara meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Mudah-mudahan saya mengingatkan, saya pribadi mengingatkan ini berat sekali loh Bu. Ya, kata Ibu gak berat. Mengingatkan kalau saya tidak melaksanakan saya juga berdosa. Oleh sebab itu, mari kita fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba menjadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik, yang diridhoinya. Ya Bu ya, Allahumma amin. Baik, Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih ada, tapi kata waktu insya Allah sudah lagi kita akan melaksanakan sholat zuhur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan dorongan kepada kita, mengingatkan kepada hati kita untuk terus berbuat yang terbaik. Ingat ya, yang saya sampaikan tadi, mulai hari ini walaupun sedikit kita coba untuk membaca Al-Quran walaupun seayat 2 ayat. Taruh Al-Qurannya di tempat yang strategis, di tempat ruang tamu ditaruh Al-Quran. Karena kita main Quran tuh mau ngapa-ngapain jadinya kepikir kita ke Al-Quran. Jadi kita insya Allah ketaatan kita terus bertambah. Mari kita bersedekah. Ingat ya Bu ya, tadi berinfak ada urutannya, boleh diberikan tadi, dan juga bersedekah boleh. Kalau bersedekah ini boleh umum, apapun bisa kita sedekahkan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ucapan, dengan senyuman dan sebagainya bisa kita sedekahkan. Dan jangan lupa untuk berzakat yang sudah diberi kelebihan, sudah sampai nisabnya, sudah kadarnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan bagi ibu-ibu itu kalau kita mendapatkan sholat duha, itu juga kalau yang misalnya belum mendaftar atau pergi haji, itu kalau kita mendapatkan apalagi ditambah dengan sholat suruh, itu seperti kita mendapatkan pahala ibadah umroh, ditambah dengan sholat suruh ya, suruh duha, seperti kita mendapatkan pahala orang naik haji gitu. Jadi kalau yang sudah diberi harta lebih, maka harus haji. Mendaftar haji itu rukun Islam yang kelima, yang sudah diberi kelebihan maka wajib hukumnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Allahumma amin. Minimal umroh ya Bu ya. Kita sama-sama berdoa bisa umroh ke sana dan doakan Bu, ketika di sana doakan kita ini jamaah ya Bu ya, didoakan agar kita bisa menyusul ke sana, negeri yang aman dan terang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa. Allahumma amin. Mohon maaf atas kesalahan ucapan apabila dari awal sampai akhir tadi, dan saya mohon ampun kepada Allah SWT apabila ada penyampaian yang tidak sesuai dengan semestinya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.